told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Halo teman-teman semua, selamat malam. Dan sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih karena aku masih di luar dan harus terpaksa ngelakuin live-nya ini dalam mobil. Tapi semoga koneksinya cukup stabil ya sampai akhir live ini. Nah, buat teman-teman semua, sesuai judul kita hari ini, kita tuh bakal ngomongin soal value investing. Apakah masih bisa ngasih cuan yang oke nggak sih untuk kondisi saat ini? Nah, hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang pastinya keren banget dan bisa ngasih insight yang banyak banget ke kita semua. Kita bakal kedatangan Ko Theoderik yang merupakan co-founder dari coffeemeetstocks.id. Nah, buat teman-teman semua, kalau yang nanti mau nanya-nanya nih ke Ko Theoderik mengenai value investing atau mungkin tentang kondisi market saat ini, kalian boleh banget langsung aja drop question kalian di kolom chat atau lebih baik lagi di kolom komentar ya, supaya lebih kelihatan dan lebih chance terjawabnya juga lebih besar. Oke, sebelumnya kita tunggu Ko Theoderiknya join dulu ya. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Invite ya sebenarnya. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo. Halo, halo. Hey. Halo, selamat malam Ko. Suara aku udah kedengeran jelas belum ya? Aman. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu nih Ko, nama aku Rahel dan hari ini aku bakal nemenin Ko Theo untuk ngobrol bareng teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari Ko Theoderik sendiri boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo malam Rahel. Halo teman-teman semua. Salam kenal ya, nama gue Theoderik. Gue adalah co-founder dari coffeemeetstocks teman-teman. Gue adalah entrepreneur dan investor. Oke, nah sekarang kita kan mau bakal bahas soal value investing ya. Apakah masih bisa cuan nggak sih di kondisi saat ini atau enggak? Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita mengenai value investing, aku mau minta view dari Ko Theo sendiri dulu dong tentang outlook IHSG saat ini itu gimana sih? Oke, ini aku agak putus-putus atau Rahel ya? Oke, mungkin kayak Aman sinyal. nggak? Oke, sekarang Aku udah aman jelas nggak? belum ya? Aman kok. Aman ya, oke. Tadi Rahel mau nanya apa? Soal outlook IHSG di kondisi saat ini dari view Ko Theoderik gimana ya? Oke, jadi untuk outlook IHSG sekarang ini, sebenarnya ada 2 poin yang menurutku IHSG ini dalam 1-2 bulan ke depan akan sideways. Dia nggak akan terlalu bisa banyak bergerak, kenapa? Karena sentimen global ini lagi, kasarnya, sentimen global ini lagi membuat economic downturn. Nah, ini bisa kita lihat dari efek The Fed naikin suku bunga kemarin, inflasi yang tinggi. Nah, tapi kenapa IHSG kita belum jatuh? Karena di dalam kita punya pertumbuhan ekonomi sendiri, di si Indonesia, itu kita lagi recover dan sangat bagus. Nah, jadi dari Indonya ini sebenarnya bagus, tapi dari globalnya ini lagi economic downturn. Nah, tahun ini tuh terjadi hal yang paling lucu kalau teman-teman atau Rahel sadar. Biasanya, kalau stocks jatuh, gold itu naik. Baru tahun ini, stocks jatuh, gold jatuh, kripto jatuh, NFT jatuh, semua instrumen investasi yang volatil, itu semuanya jatuh.
Termasuk kalau kalian aware, kalian juga dari kemarin pasti baca banget banyak cerita tentang bubble burst, startup, di mana visi-visi besar dan limited partnernya hold investment mereka, sehingga bikin startup mau nggak bisa bakar duit, jadi banyak layoff. Nah, jadi ini sebenarnya misteri. Kemana nih perputaran uangnya? Iya, semuanya Semua jatuh perputaran uang, iya, semua perputaran uang di instrumen investasi yang volatil lagi berpindah. Nah, otomatis asumsinya mereka pasti lagi cari yang safer place. Nah, itulah yang akan membuat mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin IHSG kita sideways dulu, atau bahkan kalau dari analisa banyak orang secara global, itu akan terjadi resesi di banyak negara. Nah, tapi most likely mungkin di Indo nggak terjadi, karena Indo still good. Iya, oke. Berarti bisa dibilang ekonomi secara globalnya emang lagi jelek banget ya kok. Tapi Indonesia sendiri masih oke ya sebenarnya dengan kondisinya saat ini. Masih oke Iya, banget gitu. kalau kamu tahu kemarin transaksi kita itu ketika ini transaksi ekonomi ya, Iya. ketika Lebaran itu hampir puluhan triliun. Iya. Jadi jadi di Indonesia sendiri still good sebenarnya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal IHSG kita yang mungkin bakal masih sideways, tapi so far masih lumayan bagus juga ya dibandingkan dengan kondisi secara globalnya itu sendiri. Nah, kalau misalkan IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia gimana nih kok? Apakah bagus juga atau lagi kurang bagus nih? Kalau dari IDX Tech, sebenarnya kita nggak bisa ngomong dalam jangka pendek, Rahel atau teman-teman. Kenapa? Karena kalian harus tahu, IHSG kita tuh masih 7.000. Kalian tahu, dengan 2 emiten tech aja yang baru IPO, itu udah jadi penggerak IHSG. Apalagi Goto, kalian lihat market cap-nya sekarang 400 triliun, itu market mover-nya IHSG, teman-teman. Jadi sebenarnya proporsi market kita itu kecil, dengan IPO tech company yang market size gede-gede, teman-teman. Jadi kalau kita mau pikir pakai simple logic, ini membuktikan 2 poin. Yang pertama, ini berarti ruang untuk grow-nya Indonesia market sendiri untuk tech ini masih besar banget. Tapi butuh waktu untuk bisa menyesuaikan market size tersebut cocok sama bursa Indonesia. Karena masih sangat murah. Indonesia itu masih 7.000 gitu loh. Tapi jangka panjang yang akan bagus gitu. Berarti nggak bisa dibilang akan bagus untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka panjang itu sendiri pastinya perusahaan teknologi di Indonesia itu masih punya ruang untuk growth yang masih besar banget ya kok. Betul. Lain cerita mungkin IHSG kita nanti di angka 20.000, 30.000, mungkin pergerakan tech company akan jauh lebih enak gitu loh dibanding sekarang. Sekarang masih volatile Gitu. banget juga ya berarti. Betul, dan butuh size besar untuk gerak. Iya, betul. Nah, mungkin sekarang kita bisa langsung masuk nih ke topik utama kita soal value investing. Nah, mungkin sebelumnya, Kak Theo boleh dijelasin dulu dong, value investing itu sebenarnya apa sih? Oke. Nah, value investing itu sebenarnya teman-teman itu salah satu metode investasi yang sangat simple. Tapi banyak banget pembahasan yang ruwet, teman-teman. Jadi sebenarnya value investing itu simple. Judulnya aja udah value investing. Artinya apa? Kamu invest terhadap sesuatu yang punya value. Kamu invest terhadap sesuatu yang punya value dan lagi murah. Simple, kayak Rahel. Misalnya Rahel ngikutin tas-tas limited apa yang biasanya harga naik. Chanel gitu ya. Ada yang limited harganya naik gitu. Rahel ngikutin, Rahel tahu. Harganya biasa misalnya 50 juta. Terus tiba-tiba ada orang lagi BU. Jual 30 juta. Rahel beli. Ya kan? Itu Rahel pun lagi value investing. Tapi terhadap tas Chanel. Sama aja. Ini terhadap saham. Gitu. Oke, berarti intinya tuh gampang banget ya, cuman beli di harga yang murah, yang masih bisa dibilang tuh under value gitu, di bawah harga wajarnya, terus nanti kita jual kalau harganya udah di atas value-nya gitu kan ya, value investing itu sebenarnya. Betul, tapi harus barang ataupun saham yang memang punya value ya. Iya. Jadi jangan saham-saham yang gak jelas value-nya, terus mumpung murah dibeli gitu, ujung-ujungnya juga akan naik-naik itu harga sahamnya ya. Nah, mungkin buat nambahin biar gampang gini teman-teman. Harga saham itu nggak ada yang everlasting. Semua harga saham itu naik dan turun. Saham itu volatil. Jadi sebenarnya kata-kata value investing is dead ini agak lucu sebenarnya. Kenapa? Contoh, harga saham BCA sekarang 7.000.
Tiba-tiba 2 bulan lagi 5.000. Terus kamu beli BCA. Ya itu udah value investing. Perusahaan bagus, detik itu lagi kamu beli dan kamu Iya. dapat gitu loh di harga murahnya, kamu dapat kesempatannya. Jadi nggak akan ada matinya. Karena Hmm. sesimpel perusahaan bagus yang udah tinggi pun ketika lagi murah, that's value investing. Mm-mm. Iya betul. Gitu. Anggapannya kayak kita bisa dapetin barang branded yang kita tahu, yang tadi kayak tas Chanel-nya tadi itu ya, kita dapat harga Mm-mm. murah. Padahal kita tahu harga tasnya itu sebenarnya mahal banget gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Betul. Simpelnya kayak gitu. Oke, nah kalau Koteo sendiri setuju gak sih kalau ada nih yang bilang kan, orang yang pertama kali belajar saham itu harus mulai dari value investing. Itu Koteo setuju gak sih? Enggak. Kenapa tuh? Menurutku yang paling penting, orang kalau baru terjun ke dunia saham, yang dia harus tahu adalah aktivitas dan kebutuhannya dulu. Hmm. Misal, kalau kita ngomongin saham itu bukan metode dulu, tapi aktivitas dan kebutuhan. Misal, Rahel ini misalnya sekarang katakanlah misalnya kerja di Cari Cuan nih misalnya. Terus Rahel nih kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu ya. Itu kan ibaratnya di jam market Rahel kerja gitu ya. Otomatis Ya. banyak kegiatan yang dilakukan di jam market buka. Nah, otomatis ketika dengan activity kayak gitu, Rahel masuk saham. Rahel pasti udah harus tahu dulu bahwa portfolionya nggak mungkin lebih besar trading, pasti investing. Kenapa? Karena nggak punya waktu. Nah, untuk orang-orang yang nggak punya waktu, investing pasti lebih efektif. Tapi kalau orang-orang yang punya waktu lebih disuruh invest, bosen. Iya, Tiap betul. hari waktunya Gabut. kosong ngecekin ya portfolio, ujung-ujungnya jual. Jadi sebenarnya cocok-cocokan aja. Kamu punya banyak waktu, kamu mending portfolionya banyakkan trading. Karena kamu punya waktu untuk dapat additional income. Kalau kamu Betul. aktif income-nya udah mentok, kamu nggak punya waktu ya, kamu investing. Toh kamu punya duit yang harus kamu gulung. Gitu. Jadi sebelum menuju metodenya, itu dulu yang kamu harus tahu. Oke, berarti balik lagi ya, harus kenal dulu kita tuh sebelum mau investasi, kita tuh tipe orangnya kayak gimana. Jadi jangan jangan kita anggap semua orang tuh harus value investing, tapi cocok-cocokan juga ya. Lucu nih, aku pernah ngomong kayak gini. Ketika ditanya metode trading atau investing apa yang terbaik, itu Hmm. sama kayak pertanyaan kayak gini, Rahel. Aku nanya kamu, sebutin nama istri terbaik di dunia. Ya tergantung orang ya cocoknya sama siapa. Nggak akan ada. Hmm. Tapi yang terbaik itu adalah yang tercocok dengan kamu, that's it. Iya. Sama dengan saham. Jadi harus kenal diri sendiri juga ya, jangan ikut-ikutan orang, tapi kayak kita harus sesuaiin sama apa yang cocok buat diri kita sendiri. Nah, Iya. kalau buat value investing sendiri nih kok, ilmu apa sih yang harus kita harus pelajarin dan kita tuh harus tahu di awal untuk value investing? Oke, namanya aja tadi udah value invest ya. Beli perusahaan yang valuable di harga yang murah gitu ya. Berarti sebenarnya cuma dua. Yang pertama, kamu harus bisa tahu perusahaan seperti apa yang disebut perusahaan bervalue. Perusahaan seperti apa yang ada harganya. Seperti tadi kamu lihat tas Chanel yang limited edition, kamu tahu betul kenapa itu punya daya jual yang tinggi gitu ya. Sama dengan company, kamu harus tahu entah mungkin dari growth company-nya dalam 4 tahun terakhir, dari revenue mungkin, net profit, cash flow, hutang, dan sebagainya gitu ya. Yang kedua yang kamu harus tahu adalah membedakan dengan kapasitas company seperti ini, gitu ya. Ini lagi murah atau udah kemahalan sih? Industrinya lagi hot atau udah tenggelam sih? Gitu loh. Prospeknya gimana? Nah, itu yang kamu harus tahu dari awal kalau kamu mau mulai value investing. Oke, berarti yang pertama kita harus cari dulu nih perusahaan mana yang kira-kira value-nya tuh, kita tahu value itu sebenarnya lebih tinggi dari harganya saat ini ya. Jadi jangan beli perusahaan yang udah mahal, tapi kita harus cari perusahaan yang dibilang tuh under value ya. Ya sama lagi nih, kalau kamu biasa makan KFC gitu ya, paket satu nasi ayam minum 30.000, tiba-tiba besok ada diskon cuma 15.000, kan kamu ngantri juga. Iya. Kayak cari diskon gitu ya. Pokoknya cari di harga diskon dan nanti kita bisa jual di harga yang lebih tinggi, itu udah disebut value investing juga.
Nah, buat teman-teman sebelum semuanya, aku mau ingetin dulu. Hari ini tuh ada giveaway OVO 50.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal SS aja IG live ini. Terus kalian post di story kalian, tag @caricuan.official dan juga tag @coffeemeetstocks.id. Oke, kita langsung lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalkan tadi udah dibahas nih soal value investing. Nah, ada nggak sih kesalahan-kesalahan apa yang biasanya orang-orang lakuin saat mereka tuh mulai pertama kali value investing? Melakukan atau investasi lah. Oke. Kebanyakan yang aku temui itu orang itu salahnya dari awal. Pertama yang tadi, dia nggak tahu kebutuhannya trading atau investing. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nggak bisa bedain trading sama investing. Simple. Aku tanya kamu, Rahel. Trading itu dari kata trade. Trade itu artinya apa? Menukar. Dagang. Ya, Iya. itu menukar, dagang. Nah, aku tanya kamu, kalau dagang itu aktif atau pasif income? Aktif. Aktif. Kamu pernah dengar gak ada orang yang ngomong, ayo trading biar dapat pasif income? Pernah denger sih ya, ada yang ngomong kayak gitu. Sesimpel itu, itunya aja udah salah, kamu nggak mungkin bener di market. Karena kamu treatnya udah salah, gitu. Even dari hal sedasar itu, menurutku banyak orang yang salah, gitu. Karena, balik lagi ya, karena gini, aku percaya gini, kemampuan trading atau investing, itu siapapun kalau menekuni, dan jam terbangnya tinggi, pasti lama-lama jago. Yang masalah adalah kalau dari awal salah mental. Iya betul. Gitu. Kebanyakan orang trading, bikin trading plan. Kalau sahamnya naik, cepet-cepet jual. Kalau sahamnya turun, nggak dijual. Karena mikir nanti naik lagi. Iya, itu kan secara nggak langsung nih. Kalau kayak gitu, kamu udah analisa pakai technical, tiba-tiba kamu rugi, kamu hold. Padahal kamu nggak tahu itu perusahaan apa. Ya pasti rugi. Iya betul. Kebayang ya maksud gue ya? Kebayang. Gitu sebenarnya. Sebelum masuk ke situ, itu yang lebih penting menurutku. Oke, berarti intinya kalau misalkan kita emang rencananya mau invest di awal, itu ya kita jangan FOMO begitu harganya naik dikit langsung dijual, itu jadi trading ya namanya. Dan kalau misalkan trading, kita nggak boleh nahan-nahan juga, kita harus punya trading plan yang jelas, dan juga kita harus tahu kapan kita harus take profit dan kapan harus cut loss gitu ya. Mungkin Betul, kesalahan. simple gini. Ini myth lagi ya. Kamu pernah dengar gak? Oh, kalau trading kamu harus tahu fundamentalnya juga. Biasa dengarnya orang tuh kalau trading ya tinggal lihat teknikal aja. Nah, itu yang benar. Tapi kadang pun ada orang bilang, oh trading lihat fundamental. Nah, itu yang kamu harus tahu. Namanya dagang ya fokusnya sama harga. Iya, betul. Dagang. Beli murah jual Beda ya. mahal gitu ya. Ditambah dengan technical, kita jadi tahu, oh dia mau uptrend, dia mau reversal atau pola apa gitu loh. Sama dengan investing. Investing misalnya, Koteo misalnya, aku mau invest saham misalnya BNI deh gitu ya. 2 tahun yang lalu tuh 4 ribuan gitu ya. Tapi aku mau jual minggu depan. Ya kamu kagak perlu tahu BNI perusahaan apa. Gitu. Iya. Sama kayak sekarang, iya. Detik ini nih, oh BNI uptrend kok. Oke, tapi aku memang mau beli jualnya tahun depan. Nggak ada hubungannya, nggak kepake.